إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan rizki kepada kita semua dan senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Maka sudah sepatutnya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita senantiasa menyempurnakan rasa syukur tersebut dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjauhi segala macam bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan bagi kita semua, panutan bagi orang-orang yang ingin hidup bahagia, hidup di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan ra'sul amril Islam, pokok perkara di dalam kehidupan seorang muslim itu adalah Islam. Wa amuduhus shalah, kemudian tiangnya itu adalah salat. Wa dirwatu sanamihi al-jihadu, kemudian puncak dari perkara tersebut adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis hasan riwayat At-Tirmizi. Di dalam hadis tersebut dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya salat itu merupakan tiang daripada agama kita semua. Maka barang siapa yang melaksanakan salat, maka seakan-akan dia telah mengokohkan tiang bangunannya, dan barang siapa yang meninggalkan salat atau melalaikannya, maka seakan-akan dia telah merubah atau meroboh bangunan yang telah dia buat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu mereka senantiasa melaksanakan salat. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah di dalam ayat yang ketiga, setelah Allah menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah menafsirkan siapa orang-orang yang bertakwa, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa di antara ciri mereka adalah orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib, kemudian mereka mendirikan salat dan menafkahkan sebagian daripada rezeki yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah orang-orang yang melaksanakan salat dikatakan mendapatkan ciri sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ketahui juga bahwasanya salat merupakan amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Barang siapa yang salatnya bagus, barang siapa yang salatnya baik, maka amalan-amalan yang lainnya bisa dipastikan akan bagus dan baik pula. Namun barang siapa yang salatnya tidak baik atau salatnya tidak bagus, maka amalan-amalan lainnya juga tidak akan bisa menyelamatkannya.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuhu. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Fa in intaqasa min fariidatihi syai'un qala rabbu tabaraka wa ta'ala, unzuru hal li 'abdi min tatawwu' fayukmalu biha man taqasa minal fariidati summa yakunu sa'iru amalihi ala dzalik." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya amalan hamba yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak adalah salatnya. Apabila salat seseorang tersebut baik, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Dan apabila salatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari salat wajibnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, "Lihatlah apakah ada pada hamba tersebut terdapat amalan-amalan sunnah." Maka salat sunnah tersebut akan menyempurnakan salat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan-amalan lain seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan saking pentingnya salat sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat itu langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan perintah-perintah yang lain, perintah berzakat, perintah berbakti kepada kedua orang tua ataupun yang lainnya, Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Berbeda dengan perintah salat, Allah Subhanahu wa taala langsung memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kehadiratnya, menuju langit yang ketujuh untuk menerima perintah salat, menunjukkan bahwasanya salat merupakan sesuatu yang sangat penting yang harus kita perhatikan sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan saking pentingnya salat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka tentang kisahnya Nabi Ismail di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya. Sesungguhnya dia adalah orang yang jujur dan dia adalah seorang rasul dan nabi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah wa kana inda rabbih mardiyya. Dan ia menyuruh keluarganya untuk salat dan menunaikan zakat dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabb-Nya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkanlah kepada anak-anak kalian untuk melaksanakan salat, untuk belajar salat ketika mereka telah berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Kemudian pukul mereka dengan pukulan yang mendidik ketika mereka tidak melaksanakan salat, ketika mereka sudah berumur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji. Kemudian pisahkanlah tempat tidur mereka ketika mereka sudah berumur 10 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan sampai kita menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, namun kita menjadi orang-orang yang melalaikan salat, yang meninggalkan salat dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us shahawati fa sawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila shalihan." Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu mereka, maka mereka kelak akan menemui kesesatan kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh. Quran surat Maryam ayat 59. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, yang dimaksud dengan Ghayya adalah sungai di neraka Jahanam yang makanannya sangat menjijikkan, yang tempatnya sangatlah dalam, dan itulah yang akan diperoleh bagi orang-orang yang melalaikan salatnya ketika mereka hidup di dunia. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang orang-orang yang masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, "Ma salakakum fi saqar?" Apakah yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Maka orang-orang tersebut mengatakan,
qalu lam naku minal musallin. Salah satu sebab mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala adalah kami dahulu di dunia bukanlah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengerjakan salat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian hadis yang terakhir dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nura." Barang siapa yang senantiasa menjaga salatnya, salat wajibnya yang 5 waktu sehari semalam, maka mereka akan mendapatkan cahaya. Kemudian mereka akan mendapatkan burhan wa najatan yaumal qiyamah, dan mereka akan mendapatkan keberuntungan di yaumil akhir kelak atau di hari kiamat kelak. Wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nur wala burhan wala najah. Dan barang siapa yang tidak memperhatikan salatnya, yang mereka melalaikan salat wajibnya di dunia, maka mereka tidak akan mendapatkan cahaya di yaumil akhir kelak. Mereka tidak akan mendapatkan bukti dan mereka tidak akan beruntung pada hari kiamat kelak. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan mereka orang-orang yang melalaikan salatnya di dunia, yang tidak mau melaksanakan salat, maka mereka dikumpulkan pada hari kiamat kelak bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya siapa saja yang melalaikan salatnya di dunia karena sebab harta mereka, maka mereka akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak bersama Qarun. Kemudian barang siapa yang melalaikan salatnya disebabkan karena kekuasaan dan kerajaannya, maka ia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Fir'aun dan bersama Haman. Dan barang siapa yang terlalaikan salatnya karena disebabkan perdagangan ataupun yang lainnya dari kehidupan dunia, maka ia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.